Shalom, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Magdalena Marsanda dengan NIM 24101139. Saya mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak, Prodi PKK. Di sini saya akan membuat resum dan rangkuman pertemuan ke-6 kami yang membahas struktur sosial. Struktur sosial adalah pola hubungan yang terorganisir dan sistematis dalam masyarakat, yang mencerminkan bagaimana individu atau kelompok saling berinteraksi. Struktur ini mencakup berbagai peran. Ada status, norma, serta aturan-aturan yang mengatur hubungan antar individu maupun kelompok di dalam suatu masyarakat. Adapun komponen-komponen struktur sosial. Struktur sosial terdiri dari berbagai komponen yang saling terkait, membentuk pola interaksi dan hubungan dalam masyarakat. Berikut ini adalah penjelasan dan contoh dari komponen-komponen utama struktur sosial. Yang pertama itu ada status sosial. Status sosial merujuk pada posisi atau kedudukan seseorang dalam masyarakat yang menentukan hak, kewajiban, dan harapan terhadapnya. Yang kedua itu ada peran sosial. Peran sosial adalah seperangkat tingkah laku yang diharapkan dari seseorang berdasarkan status sosialnya. Yang ketiga itu ada kelompok sosial. Kelompok sosial adalah sekumpulan individu yang berinteraksi, memiliki tujuan bersama, dan berbagai identitas tertentu. Yang keempat ada norma sosial. Norma sosial adalah aturan atau pedoman yang mengatur perilaku individu dalam masyarakat. Yang kelima ada nilai sosial. Nilai sosial adalah prinsip atau keyakinan yang dianggap penting oleh masyarakat, yang mempengaruhi perilaku dan keputusan individu. Yang keenam ada lembaga sosial. Lembaga sosial adalah sistem norma dan nilai yang terorganisir untuk memenuhi kebutuhan sosial tertentu. Adapun fungsi struktur sosial, yaitu pola pengaturan perilaku. Yang kedua, menciptakan solidaritas sosial. Yang ketiga, menentukan pembagian tugas dan peran. Yang keempat, ada sarana pengendalian sosial. Yang kelima, membantu proses sosialisasi. Yang keenam, pemberian identitas sosial. Yang ketujuh, menjaga stabilitas dan ketertiban sosial. Jenis-jenis struktur sosial, yang pertama ada struktur sosial formal. Struktur sosial yang resmi dan terorganisir dengan aturan yang jelas dan tertulis. Yang kedua, struktur sosial informal. Struktur yang ini resmi dan tidak terikat pada aturan tertulis. Kesimpulannya, mengenai struktur sosial adalah bahwa struktur sosial merupakan kerangka atau pola terorganisir yang mengatur hubungan dan interaksi antara individu maupun kelompok dalam masyarakat. Struktur ini mencakup pembagian status, peran, norma, serta lembaga sosial yang berfungsi menjaga keteraturan dan stabilitas dalam kehidupan sosial. Secara umum, struktur sosial membantu menciptakan keseimbangan antara keteraturan dan dinamika sosial, dengan memberikan panduan serta kontrol yang mengatur interaksi sosial di berbagai konteks. Selanjutnya ada lapisan sosial, stratifikasi, dan mobilitas sosial. Lapisan sosial merupakan bagian dari struktur sosial yang mencerminkan perbedaan-perbedaan dalam akses terhadap sumber daya dan peluang hidup. Ciri-ciri lapisan sosial yaitu bersifat hierarkis. Yang kedua, perbedaan akses terhadap sumber daya. Yang ketiga, mobilitas sosial. Adapun contoh lapisan sosial yaitu kelas atas. Kelas atas adalah kelompok orang yang memiliki kekayaan dan kekuasaan yang besar, seperti pengusaha, pemimpin politik, atau bangsawan. Yang kedua ada kelas menengah, yaitu mereka yang memiliki pendidikan dan pekerjaan yang stabil, seperti pegawai kantor, guru, atau profesional. Yang ketiga ada kelas bawah. Ini adalah kelompok orang dengan pendapatan rendah
dan akses terbatas ke pendidikan atau layanan publik, seperti pekerjaan kasar atau pengangguran. Selanjutnya ada stratifikasi sosial. Stratifikasi sosial adalah sistem atau proses pembagian masyarakat ke dalam kelompok-kelompok atau lapisan-lapisan sosial yang hierarkis berdasarkan kriteria tertentu, seperti kekayaan, kekuasaan, pendidikan, pekerjaan, atau status sosial lainnya. Jenis-jenis stratifikasi sosial. Yang pertama, stratifikasi sosial berdasarkan kekayaan. Yang kedua, stratifikasi sosial berdasarkan pendidikan. Yang ketiga, stratifikasi sosial berdasarkan pekerjaan. Yang keempat, stratifikasi sosial berdasarkan kekuasaan. Yang kelima, stratifikasi sosial berdasarkan keturunan. Yang keenam, berdasarkan ras atau etnis. Yang ketujuh, berdasarkan gender. Dan yang kedelapan, berdasarkan agama. Adapun teori stratifikasi sosial. Yang pertama itu ada teori fungsionalisme. Yang kedua ada teori konflik. Yang ketiga, teori stratifikasi sosial berdasarkan gender. Jenis-jenis mobilitas sosial. Yang pertama ada mobilitas vertikal. Yang kedua, mobilitas horizontal. Yang ketiga, mobilitas intragenerasional. Yang keempat, mobilitas antargenerasional. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi mobilitas sosial antara lain pendidikan. Pendidikan adalah salah satu faktor terpenting dalam mobilitas sosial. Yang kedua ada ekonomi. Kondisi ekonomi baik secara individu maupun masyarakat dapat mempengaruhi mobilitas sosial. Krisis ekonomi dapat menghambat mobilitas, sementara pertumbuhan ekonomi dapat meningkatkan peluang. Yang ketiga itu pekerjaan. Jenis pekerjaan yang tersedia dalam masyarakat memengaruhi mobilitas sosial. Yang keempat ada keluarga dan jaringan sosial. Keluarga yang memiliki status sosial atau jaringan sosial yang luas dapat membantu individu dalam meningkatkan status sosialnya. Adapun dampak mobilitas sosial. Yang pertama, kesempatan dan harapan. Mobilitas sosial yang positif dapat memberikan harapan dan kesempatan yang lebih bagi individu dan keluarga untuk meningkatkan kualitas hidup mereka. Yang kedua ada keharmonisan sosial. Mobilitas sosial dapat mengurangi ketegangan sosial dan konflik yang dihasilkan dari ketidaksetaraan, terutama jika individu merasa bahwa mereka memiliki kesempatan untuk berhasil. Yang ketiga, perubahan struktur sosial. Mobilitas sosial dapat mengubah struktur stratifikasi sosial dari waktu ke waktu, mendorong perubahan sosial dan memungkinkan individu untuk mendapatkan status yang lebih baik. Jadi kesimpulannya, mobilitas sosial adalah konsep penting dalam sosiologi yang menggambarkan kemampuan individu atau kelompok untuk berpindah antara strata sosial. Berbagai faktor termasuk pendidikan, ekonomi, dan kebijakan publik mempengaruhi tingkat mobilitas. Mobilitas sosial dapat memiliki dampak yang sangat signifikan pada kesejahteraan individu, kesetaraan sosial, dan perubahan struktural dalam masyarakat. Sekian resume yang bisa saya rangkum. Shalom.